Kepala Negara, Presiden, Perwakilan Kabinet, Ibu Negara, dan yang semokil, hadirin yang terhormat. Saya berdiri di sini atas nama Dewan Tertinggi Perwakilan Rakyat Papua Barat Melanesia. Dalam Dewan Tertinggi ada Biak RMSP, baik ikut aksi kami rakyat Maluku Selatan, Papua. Ada ONIM, Obor Nasional Ideologi Melanesia. Kostum saya hormati bapak-bapak yang duduk dalam dewan ini. Banyak sekali, saya tidak bisa sebut semua punya nama. Tapi Tuan Mahulete, Tuan Paliama, ada banyak. Mereka yang dari Maluku ke Papua dapat jaminan di Papua sampai 62 baru mereka berangkat ke Belanda. Mereka gabungkan diri dalam Front Nasional Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melanesia. Kenapa? Karena kami adalah rukun bangsa Melanesia, bukan Jawa atau bukan. Jadi kita di Indonesia sejak tahun 51 sudah terima misi-misi yang dari Maluku, mulai dengan misi Bapak Titi Halawa, misi Manusama, penghabisan misi Kapten Walangitan. Semua Papua Barat terima. Dan kami selalu rayakan bersama-sama 25 April. Karena itu, hari ini saya berdiri di sini untuk salut mereka yang sudah gugur dalam perjalanan kemerdekaan kita, perjuangan kita. Saya salut, saya hormat mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya tidak sedia diri dan saya tidak tulis, tapi ya, orang pejuang mesti 24 jam standby. Sekarang bisa saudara-saudara yang ada komputer bisa lihat di YouTube /Kobos. Di situ saya bikin 6 seruan. Jadi nanti di situ lihat, baru saya tidak usah panjang lebar. Cuma dalam saya punya kehadiran hari ini, saya minta supaya bangsa Maluku, anak-anak Maluku yang tumpah darah di Papua, yang tetap nenek moyang di Papua, bangunkan Papua. Kita punya guru-guru, pendeta-pendeta, kampung, nyoran-nyoran masuk hutan. Anak-anak itu buka uniform kolonial Jawa. Kamu buka itu uniform. Harus solidar dengan OPM. Karena kita adalah bangsa Melanesia. Jadi kalau baku bantu OPM merdeka, satu malam kita ada di Maluku. Yang perlu ajar dari sejarah, jangan pakai bangsa lain punya uniform untuk bunuh orang Papua. Orang Papua ada salah apa for Maluku? Ada salah. Kenapa sampai menuduh OPM di hutan? Jadi saya di sini atas nama saya punya bangsa seluruh Papua minta solidaritas. Kita bahu-membahu, dukung, maju, jangan mundur satu pas, jangan mundur. Ini kasta tempe ini dulu digunakan. Hari Senin baru-baru saya ke Tweede Kamer, ada minister dari luar negeri dengan Komisi Mensenrechten, hak-hak asasi manusia. Saya dari jam 10 pagi sampai jam 5 dengan kameraman syuting itu orang punya bicara, lantas saya taruh di YouTube untuk kasih keterangan untuk masyarakat di Papua. Kamu lupa itu Belanda, lupa dengan kasih tunjuk cara tipu muslihat ini pemerintah Belanda. Anggota parlemen dari SP semua tanya bagaimana dengan dialog antara Papua dan
Indonesia, Jakarta. Excellentie Rosenthal bilang ja, kan geen dialoog gevoerd worden met de Papua's, want ze vechten elkaar de tent uit. Jadi saya bilang, excellentie, u spreekt beneden de waarheid, maar plat gezegd, u liegt dat het was. U liegt. Want dokter Terbay, dat is een pater speciaal opgeleid in Vaticaan, heeft een 6-jarige opleiding, is bij mij geweest om dit voor te bereiden. Ik heb hem geadviseerd, treed ze tegemoet met open agenda. Jangan taruh syarat. Ini kasta pencuri, jadi kita yang punya soal. Jadi langsung makan open tafel. Tapi hari ini kita masih putar. Yang perlu mesti ada derde partij, yaitu pihak internasional. Sebab soal Papua, soal Maluku itu soal internasional. Bukan soal onderhandse verkoop. Belanda dengan Jakarta dengan Den Haag. Tahun 47 saya punya bapak Markus Wonggor Kasep diutus oleh Dewan Biak Nonggor ke Canberra, ikut itu konferensi Canberra, di mana negara-negara yang menjajah di Pasifik, Australia, Amerika, New Zealand, Belanda, Prancis, kumpul dan bikin agreement internasional bahwa bangsa-bangsa yang mereka jajah berhak untuk merdeka. They have the right to self-determination. Itu sudah ditaruh dalam agreement internasional 47, 2 tahun di muka 49, Jakarta dapat kemerdekaan dari Belanda. Itu 2 tahun di muka sudah internasional. Jadi konferensi meja bundar, delegasi Papua juga datang, ada delegasi dari Tuapro, semua datang di Den Haag. Bapak juga turut hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Pemerintah coba main busuk, maksud kasih merdeka RIS, ingat baik-baik, RIS bukan RI, RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu Belanda punya agenda, RIS. Berarti Belanda mengaku bahwa bangsa-bangsa yang dijajah itu mereka ada right of self-determination. Karena kepentingan Belanda dikumpul jadi satu, tapi bangsa-bangsa itu Sumatera, Maluku, Borneo semua ada hak merdeka. Dan itu jadi RIS, Verenigde Staten. Nanti dalam RIS itu mereka boleh pilih tetap dalam itu lingkungan atau berdiri. Jadi kalau RMS pilih untuk merdeka, dia punya hak. Siapa mau lawan? Dus RMS gerechtig om zijn vrijheid op te eisen. Jadi waktu itu Belanda kasih satu konstruksi untuk majukan kepada delegasi Papua. Jadi saya punya bapak sebagai ketua bertemu dengan Minister van Buitenlandse Zaken waktu itu Van Marseveen. Van Marseveen dari Partij van de Arbeid. Van Marseveen dan kasih sama bapak, kami Belanda maksud untuk bikin Papua jadi condominium. We willen Papua een condominium van maken. Dus wij geven eerst de onafhankelijkheid aan de RIS. En dan zal de RIS samen met Nederland beheren over Papua voeren, dus condominium. Waktu itu Bapak tunjuk, Excellentie, cabut itu usul. Kalau Belanda tidak sanggup urus bangsa Papua, keluar teratur. Kita punya negara lain sudah sedia untuk. Itu sebabnya Belanda zogenaamd isu soal Papua di ijskas. Karena delegasi Papua tolak. Dan itu dalam sejarah Belanda tipu tindis. Profesor Droglever, saya diskusi dengan dia di Universiteit Nijmegen. Saya bilang, profesor, u liegt dat u past. Waarom zegt u niet dat de Papua's niet willen dat ze worden overgedragen? Maar hij zegt, wij stoppen de kwestie in de ijskast. Nanti di belakang cara putar balik bikin agreement New York. Dan agreement New York 62 itu atas dorongan dari Amerika, dari Elfers Banker. Dari agreement 62 itu ilegal. Kenapa ilegal? Ilegal karena parlemen Papua tidak izinkan, tidak kasih izin. Dus Nederland heeft
negonia overgedragen alsof een gebied is van hun. Maar ze zitten Pulau Terschelling, Ameland, Zeeuwse Water, jadi over saja. Zonder dapat izin dari bangsa Papua. Jadi agreement itu ilegal. Jadi sekarang proklamasi 19 Oktober di Papua oleh Fokoris, saya nasihatkan dia, kalau hakim mau hukum kamu, bilang mengerti saya punya tuduhan, jawab saya tidak mau mengerti. Karena hakim Indonesia di atas bumi Papua itu ilegal. Kamu masuk di Papua berdasar tipu. Dan tipu ini dibikin oleh Belanda. Karena New York Agreement ada jamin one man one vote. Tapi sebelum New York Agreement, Belanda ke Rome bikin akkoord van Rome, Luns, Bot, dan Uding dari CHU. Yang kalau Indonesia kasih kami prioriteit dagang, als jullie ons prioriteit geven voor handelsbetrekkingen, dan mogen jullie met het agreement doen wat jullie willen. Ja, itu yang terjadi. Dari itu Indonesia bikin musyawarah. Musyawarah itu sistem kafir orang Jawa Madura, bukan internasional. Goed, karena saya tidak tulis ada waktu pendek, jadi zoals saja saya feliciteer u met deze dag en de strijd gaat voor. Even in de gaten nou, dalam sejarah Belanda, mereka ada berkelahi 80 tahun melawan Spanyol. Jadi menurut ukuran Belanda lagi 18 tahun Ernest diakui. Hidup Maluku Selatan. Hidup. Terima kasih.